pengabdian kepada mereka bukan sekedar untuk kecantikan semata, melainkan untuk banyak hilangnya nyawa. Asihan dendam Nyai Ronggeng, tusuk konde. Dari Quertiping, Teguh Faluvi, Fakta Sejarah membacakannya. Ini dia selengkapnya. Oh ya, untuk Gama Budi, insya Allah bulan Oktober akhir ya. Tunggu saja. Itu nanti ada 3 kolaborasi penulis, yaitu dari Mas Quertiping sendiri, Mas Dio Seta, dan Mas Restu Wiraatmaja. Udah kebayangkan keseruannya seperti apa? Nantikan ya, hanya di Fakta Sejarah. Kita masuk ke tusuk konde dulu. Ini dia selengkapnya. Terangnya sinar bulan purnama yang bersatu dengan pekatnya gelap awan malam ini, seorang Nyai Ronggeng bernama Nyai Wati Mayangsari sedang melakukan sebuah tarian di hadapan para juragan yang sedang berpesta. Aura kecantikan yang keluar dari wajah sang Nyai bahkan tidak bisa mengalihkan pandangan siapapun yang melihatnya malam ini. Apalagi rambut hitam yang disanggul tertancap tusuk konde menjadi penambah aura kecantikan dari seorang perempuan paling sempurna yang sedang pentas di kampung Wasturaja, bahkan bisa mengalahkan indahnya sinar bulan purnama. Sinjang batik yang dikenakannya menempel mengikuti bentuk tubuh sang Nyai yang teramat indah itu, ditambah sampul yang menempel di leher yang terus bergerak mengikuti nada dan irama. Semua mata tertuju. Tidak jarang pula senyuman-senyuman yang keluar dari para juragan dan penonton yang dihiasi kaum lelaki itu membawa pikiran ke arah yang kotor, membayangkan bisa mendapatkan Nyai Wati untuk dibawanya pulang, memenuhi hawa dan nafsu setan itu. Riuh dan gaduh suara-suara pujian yang diberikan kepada sang Nyai dari penonton yang sudah dimabuk oleh tarian dan minuman itu tidak sebanding dengan rasa sakit yang sedang dirasakan Nyai Wati, karena tepat malam ini lelaki yang amat dicintainya baru saja dikebumikan akibat sebuah kematian yang tidak mempunyai alasan jelas. Apalagi ditemukan tragis di hutan dengan beberapa luka tusuk dan gorokan di leher sang suami bernama Ki Pati Lamak. Sudah Nyai, jangan diteruskan saja pentasnya. Apalagi Dewi sudah dengar kabar meninggalnya suami Nyai hari ini. Nyai Wati perlahan melepaskan sampul dan membuka tusuk konde yang tertancap di sanggul rambutnya. Seketika, indahnya uraian rambut hitam panjang sang Nyai terjatuh begitu saja. Bahkan tidak jarang membuat seorang Dewi Walangkiang, sahabat Nyai Wati, selalu terkagum-kagum. Tidak apa-apa, Wi. Sudahlah, tahu sendiri para juragan itu seperti apa. Nyai Wati memegang tusuk konde berwarna emas bagian bawahnya dengan sekuat tenaga. Pikirannya sudah dibutakan oleh dendam kematian sang suami. Pandangan dua bola matanya yang indah itu seketika kosong. Bukan air mata lagi yang perlahan keluar, melainkan sebuah bayangan dan cara bagaimana membalaskan kematian Ki Pati Lamak, sang suami. Akan aku jaga dendam ini. Dengan sangat perlahan, keluarlah darah dari ibu jari Nyai Wati akibat ditusukannya ke ujung tusuk konde. Tanpa teriakan atau rasa sakit yang Nyai Wati rasakan, malah sebuah senyuman yang menakutkan. Bahkan Dewi Walangkiang yang sudah sangat lama mengenal Nyai Wati baru pertama kali melihatnya. Sebuah masa lalu dan dendam yang akan diungkap oleh kedatangan sang cucu laki-laki satu-satunya, yaitu Sudrajat Jati Lamak, yang ternyata banyak berkaitan dengan kehidupan Nyai Ronggeng. Seberapa banyak nyawa yang sudah melayang dan stragis apa setiap kematian itu? Kenyataannya, sebuah dendam bisa membutakan apapun, termasuk hati akibat sebuah rasa sakit. Namun apakah segala yang dimiliki Nyai Wati Mayangsari benar-benar tanpa campur tangan mereka? Misteri dan kisahnya akan terungkap di tusuk konde asih dendam Nyai Ronggeng. Dan kita masuk ke part 1, Nenek Wati, 40 hari setelah kematian. Selain waktu yang selalu mempunyai misterinya tersendiri,
Terkadang juga waktu memberikan sebuah kejutan yang tidak siap untuk aku hadapi. Semuanya berjalan sangat cepat di luar pikiranku sebagai manusia. Bagaimana hidup merampas dengan paksa semua kebahagiaan yang telah aku dapatkan sebelumnya. Tepat di hari ini, kepergian ibu, bapak, dan kakakku menginjak hari yang ke-40. Setelah kecelakaan tragis yang merenggut semua nyawa keluargaku secara bersamaan, aku masih ingat betul bagaimana 3 jenazah itu berjejer di ruangan tengah rumah. Kain kafan yang putih bersih bahkan tidak bisa menutupi merah darah yang keluar dari mayat ibu, bapak, dan kakakku karena bekas kecelakaan tragis pulang dari rumah nenek yang sekarang aku tempati untuk menumpang hidup bersama kakak dari ibu karena aku sudah tidak mempunyai siapapun kecuali saudara. Aku masih ingat malam itu. Setelah keluargaku dikebumikan langsung, aku tidak punya pilihan lain untuk ikut Ibu Astuti dan tinggal di rumah ini bersama anak perempuan satu-satunya, Siti Hayati, yang sama-sama sudah tidak mempunyai bapak. Memang tidak mudah, Sudrajat, untuk bisa menjalani hidup setelah keluargamu pergi dengan cara seperti itu. Perihal takdir bernama kematian, keluarga besar kita sudah terbiasa. Bapak juga sama tragis meninggalnya di rumah ini ditemukan di sebelah sanggar sana. Terdengar suara perempuan yang sangat merdu sedang berjalan ke arahku, membuyarkan lamunanku yang sedang melihat ke arah sanggar. Apalagi sanggar terlihat sangat jelas jika duduk di teras. Di teras samping rumah yang berdekatan dengan dapur. Aku hanya menengok ke belakang untuk memastikan suara itu. Kemudian menganggukkan kepala berkali-kali, seolah menyetujui apa yang Siti Haryati katakan sebagai sepupu perempuan satu-satunya di rumah ini, anak dari kakak almarhumah ibuku. Aku juga masih ingat malam itu ikut bersalaman dengan Bibi Elis. Kang Hari juga Nurela. Tidak menyangka jadi pertemuan yang terakhir, ucap Siti perlahan sambil merangkul pundakku dengan erat, membangkitkan semua ingatanku yang sudah berpuluh hari mencoba aku kubur dalam. Tidak ada lagi ucapan yang bisa keluar dari mulutku, karena semakin mengingat kepergian keluargaku, malah rasa sakit di hati yang datang. Aku tetap saja memandangi ke sanggar, satu-satunya tempat yang berada di belakang rumah Nek Wati ini yang selalu menarik perhatianku. Karena selama berada di rumah ini, belum pernah melihatnya secara dekat, bahkan masuk ke dalamnya. Dari kejauhan, terlihat Kasim sedang berjalan terpincang-pincang ke arah sanggar dan hanya melemparkan senyum ke arah aku dan Siti yang sedang duduk di teras. Kemudian Kasim membawa plang nama dari kayu yang sudah sangat tua, bertuliskan Sanggar Sari Purnama. Lelaki tua yang sampai saat ini belum mempunyai keluarga dan hanya menghabiskan hidupnya bersama keluarga Ibu Astuti sebagai tukang kebun saja. Karena rumah dengan halamannya sangat luas, bahkan Kasim menempati bekas gudang yang terletak di belakang dapur. Biasanya juga di teras kamarnya itu sering digunakan Mang Dayat untuk menikmati kopi. Hal itu sudah aku ketahui sejak pertama datang ke rumah ini. Kapan plang nama itu terjatuh? Kamu lihat, Jat? Ucap Siti sangat heran. Sebelum aku duduk di sini, plang itu sudah ada di bawah, jawabku. Aku Kasim dulu, suruh jangan dibuang itu plang kayunya, bersejarah itu, ucap Siti sambil melepaskan rangkulan di pundakku. Aku hanya menganggukkan kepala, seperti sebelumnya menjawab ucapan Siti. Apalagi setelah kedatanganku untuk hidup bersama nenek dan Ibu Astuti di rumah zaman dulu. Nama itu untuk mengenang hari kematian kakek pada saat bulan purnama dan Sari diambil dari nama kepanjangan nenek, Wati Mayang Sari. Kipati Lamak, ucapku perlahan, mengingat cerita yang pernah ibuku katakan tentang kakek. Bahkan namaku sendiri hampir tidak jauh berbeda dengan kakek. Sudrajat Pati Lamak, sebuah nama pemberian dari nenek, karena aku cucu lelaki satu-satunya. Alasan lainnya untuk selalu mengenang kakek
walaupun kematiannya hampir sama seperti ibu, bapak dan kakakku yang sangat tragis dan aneh. Kini, aku sedang merasakan sebuah kehilangan keluarga, dan berharap namaku bukanlah sebuah doa yang buruk agar tidak mati dengan cara yang sama seperti kakek. Jat, ibu mau ke pasar dulu sama Kang Dayat. Itu nih Imas lagi di depan. Mau ada tamu nanti sore. Buat Siti pentas minggu depan. Sesekali lihat Nek Wati ke kamarnya ya. Atau bantu beres-beres rumah, ucap Bu Astuti membuyarkan lamunanku. Baik bu, jawabku, berdiri dan berhenti melihat Siti dan Kasim yang sedang merapikan plang nama. Lalu disimpannya di sebelah sanggar, tepatnya di dekat kamar mandi dan sumur tua yang berada di sebelah sanggar. Selama 40 hari berada di rumah Bu Astuti bersama Ni Imas dan seluruh orang yang berada di rumah ini, terutama Siti, aktivitasku hanya mengurus nenek saja yang sudah terbaring bertahun-tahun lamanya, walaupun alasannya tidak cukup masuk akal akan penyakit yang diteritanya, yaitu lumpuh, dan hanya bagian tangannya saja yang masih bisa bergerak normal. Padahal untuk keluarga semampu Bu Astuti, bukan tidak mungkin memberikan pengobatan melalui medis di kota, walaupun jaraknya sangat jauh. Namun hal itu selalu dibantah, karena jika keluar dari rumah kondisi Nenek Wati selalu menurun drastis. Semoga bisa cepat kembali ke rumah, walaupun harus hidup sendiri, ucapku dalam hati sambil duduk di meja makan, memandang ke arah kamar Nek Wati yang pintunya selalu terbuka, bersebelahan dengan kamar yang aku tempati. Juga dapur salah satu ruangan paling luas di rumah ini, karena selalu digunakan untuk berkumpul keluarga. Selain itu, berdekatan dengan kamar Nek Wati. Karena selama ini, aku masih selalu tidak enak hati dengan segala kebaikan orang-orang di rumah ini. Walaupun memang benar adanya, masih saudara, namun tetap saja berbeda. Ibunya Siti yaitu Bu Astuti tidak bisa menggantikan mendiang ibuku. Nyai Ronggeng, ucapku perlahan, melihat lurus ke arah kamar Nek Wati. Walaupun selama aku berada di rumah ini, tidak pernah ada satu orang pun yang menceritakan kenapa orang-orang memanggil Nek Wati dengan sebutan itu, Nyai Ronggeng. Hanya yang aku ingat cerita dari almarhumah ibu. Memang nenek dulunya adalah seorang penari saja, tidak pernah lebih. Anehnya, sekarang di hari ke-40, aku berada di rumah ini. Rasa penasaran tiba-tiba saja muncul tanpa alasan, bersama ingatan yang dalam pada keluargaku. Baru saja aku mengeluarkan tembakau dan papir lengkap dengan korek api kayu yang biasa Kang Dayat berikan kepadaku selama berada di rumah ini. Tiba-tiba terdengar suara dari arah kamar Nek Wati. Duk duk duk. Terdengar sebuah ketukan tongkat yang dihentakannya ke lantai keramik rumah dengan keras, yang biasa aku dengar di kamar Nek Wati. Tidak biasanya sekencang itu, biasanya juga pelan, ucapku sedikit kaget. Biasanya Nek Wati meminta pertolongan, namun anehnya kini malah bulu pundakku berdiri begitu saja. Apalagi memang ruangan di rumah dekat dengan dapur ini. Walaupun pada siang hari, hanya sedikit sinar matahari yang masuk ke dalam. Duk duk duk. Untuk kedua kalinya lagi terdengar suara ketukan tongkat, membuatku langsung berdiri. Walaupun perasaan takut kini tiba-tiba datang begitu saja. Nek, nenek, ucapku sudah berdiri tepat di depan pintu kamar Nek Wati. Mata Nek Wati masih terpejam, badannya masih terbaring seperti biasa, dengan hanya sisa tulang saja. Saking kurusnya keadaan tubuh Nek Wati saat ini. Namun anehnya, tongkat yang berada di dekat kepala Nek Wati sudah terjatuh begitu saja. Harusnya tidak sampai terjatuh, ucapku dalam hati. Dengan perasaan takut dan keringat mulai aku rasakan hadir, perlahan langkahku masuk ke dalam kamar untuk membenarkan posisi tongkat. Tanpa ada angin. Aneh, biasanya tidak seperti ini, ucapku dalam hati sambil berjongkok di sebelah ranjang tidur. Tiba-tiba dengan sangat cepat, aku melihat bayangan hitam perempuan sudah berada di depanku dengan tinggi yang melebihi manusia pada umumnya. Apalagi cahaya kuning lampu kamar Niwati selalu menyala, membuat bayangan itu semakin jelas. Seseorang berdiri di belakangku saat ini. Sudrajat,
Terdengar jelas suara yang aku yakini bukan berasal dari orang yang biasa ada di rumah ini. Perlahan masuk ke dalam 2 lubang telingaku. Dengan sangat cepat aku berbalik badan untuk segera memastikan. Walaupun perasaan takut sedang aku rasakan, apalagi bayangan hitam itu masih ada tanpa bergerak sedikit pun. Malah melamun. Tiba-tiba suara Nimas sudah berada di belakangku, membuatku sangat kaget. Bahkan posisi aku yang sedang jongkok sebelumnya membuatku sampai terjatuh dan duduk di atas keramik kamar Nek Wati. Sudrajat, segala memainkan tongkat. Lain kali gak usah mainin tongkat nenek. Mana suaranya sampai ke depan terdengar lagi. Kirain ini ada apa? Untungnya gak kebangun tuh nenek, ucap Nimas sambil menggelengkan kepalanya. Aku hanya terdiam, penuh dengan perasaan aneh dan kaget. Apalagi dari tadi tidak ada yang memainkan tongkat. Malah suara tongkat kayu itulah yang membawa aku juga masuk ke dalam kamar Nek Wati. Nimas terlihat dari pandangannya, melihat aneh ke arah Niwati yang masih terbaring, membuatku dengan cepat berdiri. Dari wajah Nek Wati sudah terlihat banyak keluar keringat. Sama halnya denganku saat ini, walaupun dengan cepat, aku lap berkali-kali. Tumben nenek seperti ini, ucap Nimas. Anehnya langsung melihat ke arah jendela kamar. Padahal sebelumnya biasa aja nih, sahutku perlahan. Harusnya tak begini, ucap Nimas dengan sangat pelan. Namun aku masih bisa mendengarnya dengan jelas, tertangkap oleh indera pendengaranku yang masih normal. Ada apa ini? Ucapku dalam hati. Langsung teringat almarhumah ibuku, anak kandung kedua dari Nek Wati. Nimas langsung mengelap keringat yang terus bercucuran di bagian wajah tua Nek Wati. Sementara aku hanya melihat dengan jelas ke arah wajah Nek Wati. Anehnya, semakin lama aku perhatikan, seperti ada kejanggalan, karena sesekali Nek Wati tersenyum. Apalagi ini pertama kali aku melihatnya setelah lebih 1 bulan ikut merawatnya. Sebuah senyuman yang sangat menakutkan. Dan hal itu juga aku yakin disadari oleh Nimas. Walaupun aku yakin Nimas banyak mengetahui tentang keluarga ini. Apalagi sudah lama sekali ikut dengan Nek Wati dan kakek. Setelah Ibu Astuti dan Mang Dayat pulang dari pasar menggunakan mobil bak tuanya itu yang terparkir cukup jauh dari rumah, di salah satu rumah yang sekarang ditempati oleh keluarga Mang Dayat, karena jalan menuju rumah di ujung kampung ini hanya bisa dilalui oleh motor saja. Anehnya Nimas sama sekali tidak menceritakan kejadian di kamar Nek Wati pada Ibu Astuti. Malah beberapa kali tertangkap oleh mataku melamun di dapur sambil menyiapkan untuk nanti makan malam bersama tamu Ibu Astuti. Nik, hati-hati, nanti pisaunya kena tangan, ucap Siti sambil masuk melalui pintu dapur. Diikuti oleh langkah pincang Kasim yang langsung mengambil air minum. Jat, kenapa tumben Nimas seperti itu? Kelihatan dari tadi melamun terus, ucap Siti. Langsung menarik kursi di meja makan dan duduk di sebelahku yang sedang menikmati rokok lintingan untuk membuatku sedikit tenang. Karena suara dan bayangan hitam di kamar Nek Wati terus saja aku ingat bersamaan dengan keluargaku. Memang harus dibersihkan sih Neng Siti. Besoklah dibantu sama Ajat saja Amang bersihkan rumput-rumput di samping sanggar, sahut Kasim sambil duduk tepat di depanku. Langsung mengambil tembakau dan kertas papir yang tergeletak di atas meja makan, lengkap dengan asbak kayu. Mendengar ucapan Kasim, anehnya Nimas langsung berbalik badan dengan wajah cemas yang baru pertama aku lihat. Apalagi yang menyadari hal itu hanya aku yang duduk berhadapan lurus dengan Nimas. Boleh Mang, nanti aku bantu. Lagian aku juga selama di rumah ini tidak pernah lihat-lihat sanggar, jawabku perlahan sambil mematikan rokok ke atas asbak. Jangan aneh-aneh Jat, jawab Siti sambil berdiri dan menepuk pundakku. Kemudian berjalan masuk. Kasim hanya menundukkan kepalanya saja. Kemudian sambil menghisap rokok, tatapannya tiba-tiba kosong. Terus saja aku perhatikan perubahan Kasim yang sangat cepat itu. Hanya menganggukkan kepalanya berkali-kali tanpa mengeluarkan suaranya lagi. Bahkan tidak lama Kasim keluar dan berjalan dengan cepat melalui pintu dapur. Tiba-tiba orang di rumah ini berubah menjadi aneh. Apa ada yang salah dengan ucapanku? Ucapku perlahan. Kalau masih lama di dapur, tidak Nini tutup ya pintunya.
awas ada kucing masuk, banyak ikan itu. Nini mau istirahat dulu ke dalam, ucap Ni Imas perlahan sambil membawakan kopi hitam panas untuk aku. Iya Ni, nanti aja tutup pintunya kalau mau masuk, makasih kopinya, jawabku sambil kembali melinting tembakau. Padahal hari masih benar-benar siang. Beberapa kali aku melihat jam tua yang menempel di tembok dapur, baru saja menunjukkan pukul 14.30 siang ini. Namun suasana di rumah ini sangat jauh berbeda, seperti hari-hari sebelumnya. Pembatas jalan ya Bu, Pak, Kak Lela, ucapku perlahan setelah membuang nafas cukup panjang. Mengingat sebuah kesaksian yang aku dengar dari beberapa orang di hari meninggalnya keluargaku secara bersamaan. Penyebab kecelakaan malam itu, walaupun tidak ada penjelasan yang membuatku cukup puas sampai saat ini. Aku berusaha menerima bagaimana takdir bekerja untuk hidup yang sedang aku jalani, termasuk kejadian barusan yang tidak tahu kenapa selalu beriringan kembali datang ingatan di kamar Nek Wati dengan ingatanku pada keluargaku. Terlalu berburuk sangka, jauh kemungkinannya walaupun sepulang dari rumah ini, ucapku perlahan ditemani asap putih rokok. Ada apa tadi di kamar Nek Wati? Jadi melamun begini, Cat? Ucap Kasim kembali duduk di sebelahku. Mang, jawabku sangat kaget. Amang dan Neng Siti dengar sampai sanggar. Suara ketukan tongkatnya itu, jawab Mang Kasim perlahan. Aku langsung menjelaskan bahwa aku tidak mengetahui penyebabnya seperti apa. Bahkan aku sangat kaget ketika Kasim dan Siti mendengar suara itu, seperti kejadian pada Ni Imas. Sudahlah, lupakan saja. Lagian tidak perlu mengurusi hal begituan. Kapan jadinya pulang? Kalau Amang jadi, kamu mendingan hidup sendiri, belajar mandiri. Warisan rumah dan harta keluarga kamu juga tidak sedikit, Jat, ucap Kasim perlahan. Nanti mungkin malam aku mulai bicara dengan ibu, Mang, jawabku, membenarkan saran dari Kasim. Bagus, setelah tamu besar itu pulang saja, jawab Mang Kasim. Namun aku merasa ada hal banyak yang diketahui Kasim dan Dimas tentang keluarga ini. Ketika ibu, bapak dan Kak Lela pulang dari sini sebelum kecelakaan, Amang ketemu? Tanyaku tiba-tiba. Kasim hanya mengangguk, bahkan bercerita sempat menanyakan tentang aku dan bicara cukup lama dengan almarhum bapak di teras yang tadi aku gunakan bersama Siti melihat ke arah sanggar. Namun tidak ada cerita lebih dari Kasim yang aku dengar siang ini. Mending pulang secepatnya, ucap Mang Kasim sambil berdiri membawa korek api kayu punyaku, berjalan keluar dari dapur. Aneh, ucapku dalam hati, merasakan perlahan sebuah kejanggalan hari ini. Setelah melewati sore dengan segala perasaan aneh yang aku rasakan di rumah ini, bahkan Siti, Ni Imas, Ibu Astuti, dan Kasim tidak berbicara lagi denganku karena sibuk mempersiapkan makanan untuk tamu malam ini. Sementara aku hanya menghabiskan waktu di kamar saja dan sudah tidak kembali ke kamar Nek Wati karena bergantian dengan Siti menjaganya. Jendela kamar sudah aku buka dengan lebar karena dari tadi aku terus saja menghabiskan beberapa linting tembakau hanya untuk membuatku tidak memikirkan terus kejadian di kamar Nek Wati yang memang bersebelahan denganku. Hanya dipisahkan oleh tembok saja. Setelah pekatnya awan hitam datang, sebagaimana mestinya, terdengar suara motor sudah beberapa kali datang melalui halaman depan rumah. Apa sudah datang tamu itu? Ucapku. Jat, bantu Mang Dayat sama Kasim bawa beras-beras ke dapur, cepat, ucap Ni Wati sambil membuka pintu kamar. Baik Ni, jawabku langsung berdiri dan cepat keluar kamar. Bahkan jendela tidak sempat aku tutup kembali. Jangan lewat dalam rumah, lewat luar saja, teriak Ni Wati sambil melambaikan tangannya. Segera aku berjalan dengan cepat ke arah dapur, bahkan tidak sempat menggunakan sandal. Dari kejauhan sudah terlihat dengan terpincang-pincang Kasim sedang memanggul karung berwarna putih, disusul oleh langkah cepat Mang Dayat. Cepat Jat, bantu dulu sebelum juraganya datang, ucap Mang Dayat tergesa-gesa. Baik Mang, jawabku, langsung berjalan dengan cepat ke depan rumah. Beberapa orang yang tidak aku kenal sedang menurunkan satu persatu karung putih di motornya. Tidak lama disusul juga oleh beberapa motor yang datang membawa karung yang sama. Banyak sekali, ucapku perlahan sambil langsung dibantu menaikkan beras oleh seorang pemuda seumuranku. Sini saya bantu, nunduk sedikit. Tanpa menjawab,
aku mengikuti perintah pemuda itu, yang sepertinya sengaja menghitung karena di tangannya memegang kertas dan ballpoint diselipkan di celah telinganya. Perasaan panen beras tidak pernah sebanyak ini kalau di rumah juga, ucapku dengan cepat berjalan kembali ke arah dapur, terus-menerus berpapasan dengan Kasim dan Mang Dayat yang sudah terlihat sama denganku, mulai bercucuran keringat. Bahkan sudah tidak terhitung berapa balikan dari dapur ke halaman depan, hanya tumpukan karung putih saja, lebih dari 15 jumlahnya, sudah menumpuk di dapur. "Satu lagi, Jat, bawa saja di depan Amang sama Kasim, sudah tidak kuat," ucap Mang Dayat sambil mengatur nafasnya yang sudah ngos-ngosan. Begitu juga dengan Kasim yang hanya menganggukkan kepalanya saja sambil sibuk melinting tembakau. Tanpa menjawab, aku berjalan kembali ke halaman depan. Terlihat pemuda itu masih berdiam dengan satu karung putih yang sedang didudukinya, melihat ke arah depan rumah. Bahkan sesekali tersenyum begitu saja melihat Siti dan Ibu Astuti yang sudah duduk di teras depan rumah. "Kang, satu lagi," ucapku, merasa bersalah membuyarkan lamunan pemuda itu. "Duh, maaf Kang, emang Neng Siti sangat cantik ya, heran. Akang ini saudaranya? Saya baru lihat di kampung ini," jawab pemuda sambil berdiri dari duduknya. Padahal ketika aku melihat ke arah Siti dari samping, sama seperti biasanya, hanya karena sekarang rambut panjangnya sedang disanggul dan terlihat bagian leher putihnya saja. "Benar Kang saudara, anak dari adiknya Ibu Astuti," jawabku sambil menundukkan badan dan menerima karung putih di pundakku. "Saya Asrul Kang, mainlah ke pos depan sana sebelum hutan bambu. Siapa tahu bosan di rumah," jawab Asrul. Sementara itu Ibu Astuti dan Siti tiba-tiba terlihat berdiri dari duduknya. Begitu juga dengan Asrul yang langsung berjalan ke arah motornya. Terlihat dari jauh lebih dari 3 cahaya motor secara beriringan mendekat ke rumah. "Saya duluan Kang, main ya jangan lupa," ucap Asrul. "Oh, itu tamu yang ditunggunya," ucapku. Baru pertama kali selama di rumah ini, ketika melihat kembali ke arah Siti, benar-benar aura kecantikannya keluar begitu saja. Bahkan aku baru pertama kali di bawah sinar cahaya lampu teras depan dan gelapnya malam ini, Siti benar-benar terlihat cantik. Apalagi ketika melemparkan senyum ke arah tamu-tamu yang baru saja satu persatu mematikan mesin motornya itu. "Heran, bisa secantik itu," ucapku dalam hati sambil memanggul karung. Bahkan aku dibuat kagum, enggan rasanya untuk memalingkan pandangan ke arah Siti. Nini tunggu, ayo cepat," ucap Nyi Imas sambil menepuk pundakku. Bahkan kedatangan Nyi Imas tidak aku ketahui sama sekali. Tatapan seorang lelaki yang hampir sama usianya dengan Mang Dayat sangat tajam ke arah Siti ketika bersalaman tangan, berganti dengan sebuah senyuman. Hanya hal itu yang terakhir aku lihat untuk pertama kalinya. Bayangan kecantikan seorang Siti Hayati masih tersimpan dalam pikiranku. Apalagi anehnya, selama 40 hari aku berada di rumah ini, baru terkesima dengan auranya tersebut. Membuatku masih tidak percaya di momen barusan. Walaupun untungnya aku mendapatkan kenalan baru yang seumuran denganku, yaitu Asrul. "Yat, ibu sudah manggil itu. Sekalian bantu bawa makanan ini ke depan," ucap Nyi Imas, sedikit membuyarkan lamunanku. Anehnya Kasim hanya menganggukkan kepala saja sambil melihat ke arahku, kemudian menepuk pundakku berkali-kali sebelum berjalan terpincang-pincang keluar menuju pintu dapur. Aneh Kasim ini, apa menyadari bahwa aku barusan melamun? Ucapku dalam hati. "Mau aku bantu nih?" ucapku. Melihat Nyi Imas bolak-balik dapur membawa makanan yang sudah disiapkan sejak tadi sore, bahkan Nyi Imas tidak menjawab tawaranku. Begitu juga dengan Mang Dayat yang tidak kembali lagi ke dapur. Kenapa bisa seperti barusan? Ucapku mengingat kejadian di halaman depan rumah. Beberapa kali aku menolak untuk mengingatnya. Apalagi Siti Hayati masih saudaraku sendiri. Namun pikiranku dibutakan oleh kecantikan Siti barusan. Aku hanya duduk di meja makan dapur, sambil tidak lupa mengeluarkan tembakau yang selalu aku simpan di saku celanaku. Hanya menikmati beberapa linting saja. Sambil sangat penasaran dengan tamu barusan, yang bahkan ketika melihat tumpukan karung beras seolah tidak percaya. Sangatlah kaya raya.
tamu yang belum aku ketahui siapa namanya dan berasal dari mana itu. Jat, seseorang menepuk pundakku cukup keras. Nimas sudah mematung dengan tatapan heran ke arah wajahku. Kenapa Ni? Jawabku perlahan. Melamun terus Nini lihat dari siang. Itu kata ibu sesekali lihat Nek Wati. Nini mau di depan nemenin Mang Dayat, ibu dan Neng Siti, ucap Nimas. Padahal sama Nini juga dari sore melamun terus, ucapku dalam hati sambil melihat Nimas berjalan kembali masuk ke ruangan tengah rumah sebelumnya melewati kamar Nek Wati. Karena masih sangat lelah terasa, aku sempatkan untuk membuat kopi terlebih dahulu. Sambil menunggu air mendidih dari arah luar, aku melihat Kasim sedang membawa wadah dari keramik berwarna coklat, berjalan perlahan ke arah sanggar. Ngapain Kasim? Tumben, ucapku penasaran. Padahal awalnya akan segera menutup pintu dapur. Dengan cepat aku tutup pintu dapur bersamaan dengan air sudah mendidih. 1 gelas kopi hitam panas, plastik berisikan tembakau dan kertas papir juga asbak kayu sudah berada di meja yang cukup jauh berhadapan dengan kamar Nek Wati yang kali ini pintunya tidak biasanya tertutup. Perlahan aku buka jendela agar melihat kembali Kasim ke arah sanggar. Namun anehnya, dari keadaan fisik Kasim yang seperti itu, sekarang sudah tidak terlihat lagi. Nanti saja aku tanyakan langsung pada Kasim, ucapku sambil menghisap rokok. Sesekali suara tertawa dari arah ruangan depan terdengar begitu jelas. Walaupun hal ini baru aku rasakan, suasana rumah malam ini begitu ramai sekali. Kopi hitam yang awalnya panas perlahan menjadi hangat. Aku masih belum mendengar di dalam kamar Nek Wati meminta bantuan. Aneh, Nimas menyuruh aku, tapi kamarnya tertutup, ucapku kesal karena mulai bosan hanya duduk saja. Terlihat Siti tiba-tiba berjalan perlahan menuju ruangan tengah di mana aku sedang duduk, memegang bagian dadanya dengan kedua tangan. Langkahnya semakin perlahan, bahkan satu tangannya sekarang sudah memegang tembok kamar Nek Wati sambil berdiam diri. Siti, kenapa? Ucapku langsung berjalan dengan cepat ke arah Siti. Siti, ucapku sambil membantunya untuk kembali jalan. Sudah diam Jat, minggir, jawab Siti. Terdengar nafasnya semakin sesak. Aku bantu, ucapku perlahan, sedikit memegang badan Siti. Minggir, bentak Siti sambil matanya sangat tajam melihat ke arahku. Mata Siti sudah sangat berubah merah. Bahkan baru aku sadari terdapat darah yang keluar dari bibir samping Siti. Aku hanya terdiam. Apalagi baru pertama kali selama berada di rumah ini dibentak oleh Siti. Siti memaksakan langkahnya kembali. Aku pikir akan berjalan ke arah dapur, malah membuka pintu kamar Nek Wati. Hanya rambut yang disanggulnya saja terakhir aku lihat, kemudian menutup pintunya cukup kencang. Aneh, kenapa Siti barusan? Ucapku sambil mengatur nafas, karena masih kaget dengan kejadian cepat barusan. Sambil kembali berjalan ke arah sebelumnya aku yang hanya duduk. Tidak ada yang menyusul Siti, Ibu Astuti, Mang Dayat dan Nimas sekalipun. Tidak ada lagi yang keluar dari ruangan depan rumah. Sementara aku hanya berharap cemas, apalagi Siti belum sama sekali keluar dari kamar Nek Wati. Kenapa kamar Nek Wati? Aneh Siti ini, ucapku penuh dengan pertanyaan dan kecemasan. Baru saja lintingan rokok aku hisap setengahnya. Perlahan pintu kamar Nek Wati terbuka. Siti berjalan keluar dengan perlahan. Tiba-tiba melemparkan senyuman sangat manis ke arahku yang masih duduk. Tidak seperti sebelumnya yang menahan rasa sakit. Senyumnya mirip sekali dengan Nek Wati ketika siang, ucapku. Tiba-tiba bulu pundakku berdiri ketika mengingat kejadian siang itu. Anehnya kondisi Siti sekarang tidak seperti sebelumnya. Apalagi pandanganku langsung tertuju pada satu benda yang menancap di sanggul rambut Siti. Sebuah benda dengan warna emas tua yang kotor. Ketika Siti berjalan kembali ke arah depan, aku hanya menggelengkan kepala berkali-kali, mencoba menerima semua keanehan yang terjadi malam ini, walaupun semuanya tidak masuk akal. Apalagi keadaan Siti barusan. Bahkan aku baru sadar, kecantikan Siti tidak seperti aku melihatnya di halaman depan ketika bersama Asrul. Karena pintu kamar Nek Wati masih terbuka, aku bisa melihat jelas sebuah lemari tua yang berada di dalam kamar terbuka sebelah pintunya.
membuatku langsung berdiri dan berjalan ke arah kamar Nek Wati untuk menutup pintu lemari itu. Apalagi penasaran dengan apa yang Siti lakukan barusan. Nek Wati masih terbaring seperti sebelumnya, dengan pakaian yang biasanya selalu diganti oleh Nyi Imas ketika sore hari. Pandangan mataku menangkap tidak ada yang berubah dari posisi Nek Wati dan tongkatnya sekalipun. Hanya saja, pintu lemari yang akan segera aku tutup kembali di dekat cermin tua di kamar Nek Wati ini. Tadi siang di sini suara yang memanggil namaku, ucapku perlahan sambil berjalan ke arah lemari. Kembali teringat kejadian siang tadi. Hanya ada sebuah kotak tua yang sudah terbuka dan kain hitam yang sangat kotor saja. Pertama kali aku melihatnya di bagian atas lemari. Sementara di bagian kedua, banyak sekali baju-baju yang tidak aku kenal. Juga beberapa selendang berwarna-warni. Apa mungkin barusan Siti membukanya, lalu mengambil isi kotak itu? Ucapku dengan tegang. Apalagi ini pertama kali aku melihat lemari tua ini sudah terbuka begitu saja. Dan pertama kali juga sebuah kunci tua masih menempel di lubang kunci di lemari ini. Namun aku merasa seperti ada yang memperhatikan aku dari arah cermin yang terletak di dekat arah kepala Nek Wati. Beberapa kali aku pastikan dan melihat ke arah cermin. Sama sekali tidak ada siapapun. Harum sekali parfumnya, ucapku, baru menyadari sebuah sengatan harum bunga yang tidak aku ketahui asalnya itu. Aku sangat penasaran sekali dengan kotak tua yang semakin aku perhatikan dari dekat. Kotak itu terbuat dari kayu. Siapa itu? Ucapku perlahan. Ketika melihat ke arah cermin, sudah ada yang mematung berdiri, yang otomatis wujudnya ada di balik pintu kayu lemari yang terbuka ini. Samar-samar tetap aku perhatikan dengan teliti, walaupun nafas dan detak jantungku sudah sangat cepat tidak seperti biasanya. Ada? Masih ada? Ucapku perlahan. Dari rambut panjangnya bahkan mirip seperti Nek Wati. Begitu juga perawakannya. Sosok dalam cermin itu malah berjalan mendekat ke arahku. Penampakannya semakin jelas. Nenek! Nek! Bentakku langsung menutup pintu lemari dengan kencang untuk memastikan sosok dalam cermin itu, sambil bulu di pundak dan di lenganku berdiri begitu saja. Anehnya nenek masih terbaring. Sementara di hadapanku tidak ada siapa-siapa, kecuali pintu kamar Nek Wati yang masih terbuka. Karena ketakutan, segera aku berjalan dengan cepat keluar kamar Nek Wati. Ketika akan menutup pintu kamar, sosok di dalam cermin itu kembali aku lihat jelas, sedang duduk di sebelah Nek Wati. Namun ketika aku melihat ke arah Nek Wati, tidak ada siapapun. Kubrak! Tiba-tiba tongkat Nek Wati terjatuh begitu saja, tanpa ada yang menyentuhnya sama sekali, membuatku langsung menutup pintu dengan kencang. Dan beruntungnya tidak ada siapapun yang menyaksikan tingkah anehku. Mungkin benda yang digunakan Siti disanggul kepalanya, ucapku sambil mengatur nafas, memikirkan kotak hitam yang terbuka barusan. Baru saja aku akan meminum kopi hitam yang sudah mulai dingin, gagang kunci kamar Nek Wati tiba-tiba bergerak dengan pelan. Apalagi dari tadi aku masih memperhatikan jelas ke arah tersebut, membuat aku langsung berdiri dan berjalan dengan cepat ke arah dapur. Karena saking ketakutan hanya membawa plastik tembakau, meninggalkan kopi dan korek api. Apalagi gerakan itu berkali-kali dan tidak mungkin Nek Wati menggerakkannya di dalam kamar. Nanti saja makannya ya, setelah tamu itu pamit. Nini mau bawa ke depan semuanya, ucap Nyi Imas, perlahan menyapaku yang sedang duduk di dapur. Iya Ni, tidak apa-apa, jawabku. Mang Dayat dan Nyi Imas bolak-balik dapur, membawa semua makanan malam ini. Namun, Kasim sudah tidak terlihat lagi malam ini. Ajat mana nih? Tanya Siti cukup keras. Itu Neng di belakang, Ajat ada, jawab Nyi Imas terdengar jelas olehku. Jat, kamu masuk ke kamar nenek barusan? Ucap Siti membentakku tiba-tiba. Masuk kamar gimana Neng? Ajat nunggu korek api ini barusan Amang ambil di kamar. Tadi juga di sini malah kopinya masih tertinggal di dalam. Sengaja Amang suruh nunggu di sini, sahut Kasim sambil terpincang-pincang langsung melemparkan korek api ke arahku. Mang, bentak Siti.
Masa tidak percaya sama Amang yang sudah tahu Neng Siti sejak kecil? Jawab Kasim perlahan sambil membakar rokoknya. Mang Kasim hanya menyenggolkan kakinya ke arah kakiku tanpa diketahui Siti. Dengan tatapan marahnya, Siti kemudian pergi begitu saja ke dalam rumah. Sementara aku masih kaget dengan ucapan Kasim dan tingkah Siti malam ini. Apa Mang Kasim tahu barusan aku dari dalam kamar Nek Wati? Ucapku dalam hati. Sementara Kasim hanya terdiam, tidak ada lagi ucapan yang keluar dari mulutnya. Jangan tanya apapun kepada Amang. Sudah, mending besok tanya ke Bu Astuti kapan bisa pergi dari rumah ini. Tidak mungkin juga bernasib sama dengan keluargamu, Jat, ucap Kasim sambil melihat cemas ke arahku. Namun aku masih tidak paham kenapa Siti sangat semarah itu kepadaku dan bisa mengetahui bahwa aku sudah masuk ke kamar Nek Wati, bahkan mengalami kejadian aneh di kamar itu. Di sisi lain, mau kemana? Sebentar, Nini sudah buatkan tumpeng kecil, ucap Niimas, menahan aku yang akan segera masuk ke dalam kamar karena tamu-tamu Ibu Astuti sudah pamit pulang barusan. Untuk apa nih? Tanyaku heran. Anggap saja syukuran untuk 40 hari keluarga kamu, Jat. Yuk, sini-sini. Mana tega Nini pada keluarga kamu, sudah sangat baik dari dulu. Kamu juga belum makan kan? Jawab Niimas sambil membawa tumpeng ke meja makan. Ibu, Siti, Mang Dayat, tanyaku. Mang Dayat sudah pulang, lagian ini sudah malam sekali. Ibu sama Neng Siti udah istirahat juga. Tidak apa-apa, berdua saja sama Nini, jawab Niimas. Di balik segala keanehan yang aku rasakan sejak 40 hari berada di rumah ini, ternyata masih ada hati nurani yang berpihak kepadaku, yaitu inisiatif Niimas. Membuatku benar-benar sedih dengan hal ini. Setiap lauk dan nasi kuning yang masuk dalam tenggorokan adalah kesedihan yang mungkin akan lama untuk sembuh. Hanya saja aku memasang wajah tersenyum di hadapan Niimas sebagai rasa ucapan terima kasih. Tamu barusan memangnya siapa nih? Tanyaku tiba-tiba ketika nasi di atas piring sudah habis aku makan. Juragan Juna, Jat, yang mau pakai jasa tarian Neng Siti. Ya begitulah setiap panen di kampung Wastu Raja selalu melakukan pesta, jawab Niimas. Pantas saja karung beras sebanyak itu sengaja dikirim ke rumah ini, jawabku. Mulai terjawab siapa tamu tersebut dan dari mana asalnya. Kamu pikir tanah, rumah, dan segalanya yang ada di sini sejak zaman Nek Wati hasil dari mana, Jat? Kalau bukan pemberian para juragan-juragan itu dari zaman dulu. Tapi sayangnya, ucap Niimas menghentikan tiba-tiba ucapannya. Sayangnya kenapa nih? Tanyaku semakin penasaran. Iya, sayangnya harus menghibur dulu, jawab Niimas perlahan, seperti menyesali ucapan sebelumnya. Terlihat jelas dari raut wajah kagetnya. Oh, buat dibayarnya mungkin ya, Ni, jawabku. Walaupun sebenarnya masih ada yang ingin aku ketahui selanjutnya dari Niimas. Niimas tidak menjawab lagi, apalagi langsung mengunci pintu dapur. Yang aku ketahui, memang Kasim mempunyai kunci juga, agar Kasim bisa masuk ke dapur kapan saja ketika pintu sudah terkunci. Sana masuk kamar, istirahat saja duluan. Biar nanti malam yang bolak-balik lihat Nek Wati, biar Nini aja. Besok bantu Kasim bersih-bersih di dekat sanggar, ucap Niimas. Namun anehnya, malah menggelengkan kepalanya berkali-kali setelah melihat ke arahku, kemudian ke arah dalam rumah. Masih tertutup, ucapku dalam hati ketika akan masuk ke dalam kamar, apalagi bersebelahan dengan kamar Nek Wati. Aku langsung melemparkan badan ke atas kasur karena sudah benar-benar lelah dengan hal yang baru saja aku alami. Hari teraneh dalam hidupku setelah bisa melewati 40 hari paling menyakitkan, kehilangan semua keluargaku. Posisi badan berbaring sambil menyamping menghadap ke arah tembok, di mana di balik tembok itu terdapat lemari tua dan seorang nenek yang sudah memberikan segala keanehannya padaku, apalagi isi dalam lemari dan kejadian Siti. Apa mungkin benda yang dipakai barusan Siti dari kotak lemari itu? Ucapku sambil perlahan memejamkan mata, apalagi sudah terdengar langkah kaki melewati kamarku yang tidak aku tutup rapat. Niimas sudah aku lihat jelas berjalan ke kamarnya.
Walaupun anehnya, sekarang membawa wadah yang tidak aku ketahui isinya. Semakin rasa penasaranku hadir, ingatan pada keluargaku semakin dalam aku rasakan. Anehnya, untuk sekian kalinya lagi, terjadi hanya hari ini. Bahkan bantal yang aku gunakan untuk menutup wajahku agar bisa cepat tertidur dan bisa melupakan sejenak semua yang sudah terjadi, walaupun terdengar kembali pintu kamar Nekwati terbuka begitu saja. Paling Nimas, ucapku dalam hati. Walaupun tiba-tiba ketika bantal kembali aku singkirkan di bagian wajah, semerbak bau bunga yang pernah aku cium di kamar Nekwati kembali aku cium sangat menyengat. Namun karena mataku sudah mulai berat untuk kembali aku buka, aku mengabaikannya. Apalagi perlahan badanku sudah menagih untuk segera beristirahat. Sementara itu, alunan tembang tiba-tiba masuk ke dalam indera pendengarku begitu mulus. Suara-suara musik yang dimainkan begitu nyaman aku dengarkan saat ini. Terus saja aku dengarkan. Apalagi aku hafal betul suara tembang ini berasal dari kamar Nekwati. Terlihat Kasim dengan terpincang-pincang membawa wadah berisikan banyak bunga, membuatku terbangun karena melintas kamarku dengan sangat jelas. Anehnya, Nekwati sudah tidak ada di kamarnya. Hanya Kasim saja yang menaburkan bunga-bunga itu di ranjang Nekwati. Bahkan beberapa kali ke arah cermin, dan Kasim seperti mengatakan sesuatu dari gerakan mulutnya, sambil terpincang-pincang bunga yang Kasim bawa habis ditaburkan begitu saja, membuat baunya semakin menyengat. "Ayo, ikut Jat," ucap Kasim melihat ke arahku. Anehnya suara Kasim begitu datar, tidak seperti biasanya. Apa Kasim sedang sakit? Ucapku melihat wajahnya sangat pucat. "Ayo," ucap Kasim sambil menarik tanganku. Tangan Kasim kini benar-benar dingin sekali. Aku mengikuti langkah Kasim yang terpincang-pincang menuju halaman samping. Dengan sudah terbukanya pintu ruangan tengah, dari kejauhan sanggar benar-benar mengeluarkan suara berisik lantunan suara. "Oh, dari sana, bukan dari kamar Nekwati," ucapku. Dari kejauhan aku melihat seorang perempuan sedang meliuk-liukan badannya di depan sanggar. Gerakan badan, tangan dan kakinya sangat indah sekali aku lihat. Apalagi di bawah terangnya sinar bulan malam ini, semakin mendekat sambil terus mengikuti langkah Kasim. Perempuan itu semakin jelas aku lihat, dengan beberapa orang yang sedang berdiri melihat tarian itu. Mang Dayat, Ibu Astuti, dan Nimas sudah semakin jelas aku lihat, sama-sama terperangah dengan fokus melihat ke arah perempuan itu. "Siti," ucapku, membuat Bu Astuti langsung berbalik badan. Bahkan aku baru menyadari Nekwati sedang berdiri di depan Bu Astuti sambil memegang tongkatnya. "Apa mereka pada sakit?" ucapku, melihat wajah pucat orang-orang yang melihat Siti sedang menari, sementara sanggar pintunya sudah terbuka, hanya mengeluarkan suara musik saja, tanpa terlihat siapa orang yang sedang memainkan alat-alat itu di dalam. Tiba-tiba, Nekwati berjalan perlahan ke arah Siti dengan membawa tongkat yang biasa terletak di kamarnya itu. Namun aku cukup kaget ketika tongkat itu langsung dipukulkan ke bagian kaki Siti. "Salah, lakukan lagi," bentak keras suara Nekwati. Siti terlihat menahan sakit tanpa mengeluarkan suaranya. Lagi-lagi tongkat itu melayang ke salah satu badan Siti, yang baru aku sadari wajahnya begitu sangat menakutkan untuk aku lihat. Raut kulit di wajahnya seperti bukan Siti yang biasa aku lihat. "Ampun Nek, sakit," ucap Siti sambil meringis kesakitan. "Hentikan Nek!" teriakku karena sudah melihat darah dari betis Siti keluar begitu saja setelah pukulan terakhir oleh tongkat Nekwati. Mang Dayat, Nimas, dan Kasim langsung melihat ke arahku dengan wajah yang sama pucatnya. Begitu juga Nekwati sambil tersenyum menakutkan. "Biarkan saja Sudrajat, jangan ikut campur." Tiba-tiba suara yang nyaris tidak asing aku dengar dari arah belakang aku berdiri. Perlahan aku membalikkan badan. Ibu, ucapku kaget. Ibu sudah berdiri tepat di belakangku dengan pakaian yang terakhir kali ketika aku melihatnya ketika masih hidup. "Sudah, biarkan Jat, bagian dari dendamnya," ucap ibu perlahan. Tiba-tiba suara tertawa Nekwati aku dengar jelas sambil membenarkan sanggul rambutnya, memegang seperti tusuk konde. Ketika aku melihat ke arah ibu kembali, barulah aku sadar
Di wajah ibu banyak sekali bekas sayatan benda tajam. "Bu!" teriakku kaget. Ibu hanya menunjuk ke arah sanggul kepala Nek Wati sambil mengelap darahnya berkali-kali yang semakin banyak di wajahnya. "Bapak, Kak Lela!" teriakku. Tiba-tiba sudah berada di samping Nik Imas, sedang melihat Siti yang sedang menari. Dari samping terlihat sama wajahnya, banyak sekali mengeluarkan darah. Aku terbangun dengan wajah dan badan yang sudah penuh keringat. Anehnya, pintu kamarku masih tertutup, hanya terbuka sedikit saja. Beberapa kali aku mencoba mengatur nafas agar kembali tenang. Namun tiba-tiba aku mendengar jelas suara pintu kamar Nek Wati terbuka, membuatku segera bangun dan duduk di atas kasur. Aku melihat Nek Wati berjalan dengan perlahan melewati kamarku menuju dapur. Padahal selama aku berada di rumah ini, sama sekali Nek Wati tidak bisa bangun sendiri. Tidak mungkin Nek Wati tiba-tiba bisa jalan malam ini, ucapku heran sambil mencium bau bunga yang sangat menyengat. Bersambung. Jawaban datang kepada Sudrajat Pati Lama setelah 40 hari kematian keluarganya. Walaupun melalui berbagai hal aneh yang datang kepadanya, namun apakah kematian seluruh keluarga Sudrajat atau Ajat akibat peranan Nenek Wati? Lalu seperti apa ketika Siti melakukan pentas? Benarkah adanya dendam itu? Rentetan pertanyaan akan terjawab melalui perjalanan Sudrajat. Kita akan berjumpa di part 2, mengungkap bagaimana masa lalu seorang Nyai Wati Mayangsari atau Nenek Wati dan segala perjalanan hidupnya melalui rasa penasaran yang menghantui Ajat. Akankah Ajat pergi begitu saja dari rumah Ibu Astuti? Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih untuk QRT Pink atau Mas Teguh Falfi, dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di bagian berikutnya.